Halo, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama saya Kang Iwan di Parudan Channel 81. Apa kabar sobat Parudan Channel 81 ya? Semoga kabarnya baik-baik saja, selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menangani keluhan sakit perut ya, perut kembung, begah atau sembelit ya, dengan cara dipijat dan ditotok gitu ya. Kebetulan ada teman saya yang sedang sakit perut, jadi ini saya manfaatkan untuk membuat tutorial. Banyak bagi sobat Parudan Channel yang selalu setia mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Semoga diberikan keberkahan rezeki dan selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi para sobat yang baru datang ke channel saya, silakan diklik ya tanda merahnya, dinyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dari saya, video-video baru dari saya ya. Terima kasih. Kita langsung ke tutorial cara memijat perut ya, perut sakit, kembung, begah, dan sembelit. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai ya sobat ya. Untuk mulai penotokannya, kita ambil yang meridian di bagian punggung ya. Letaknya ada di samping tulang belakang, ada di kiri kanan ya. Tapi sebelumnya kita berikan pelicin dulu ya, boleh minyak ataupun krim ya. Kita ratakan dulu minyak sambil dipijat-pijat ya. Nanti kita ambil titik meridian lambung ya. Nah di sini nih, ini penotokan kita lakukan sekitar 15 kali hitungan ya. Boleh pakai jempol, ini penotokannya seperti ini ya. Nah, ditekan, didorong. Ini titiknya kiri kanan sama ya, letaknya di samping tulang belakang. Jadi kalau ada di antaranya di keluarga kita, orang tua atau saudara atau teman ya yang mengalami sakit perut, begah atau mual atau sembelit, tidak usah panik ya, ikuti aja seperti video ini ya. Di terapi insya Allah titik-titiknya pas dan dilakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah ya langsung terasa efeknya. Ini titiknya sama ya seperti tadi ya, satu garis lurus di samping tulang belakang. Kita sekitar 15 kali hitungan ya penotokannya, lebih juga tidak apa-apa ya, lebih bagus. Dan kita nanti lakukan pengurutan juga di sekitar area rusuk perut. Ini kalau misalkan pasiennya agak kurang kuat dipijit, boleh tekanan pijatannya agak sedikit mengambang ya. Gitu, apalagi di daerah rusuk-rusuk di sini biasanya sensitif ya, orang akan sakit. Tapi kalau misalkan ada saraf-saraf yang ketarik dari rusuk, dari pinggang, ini biasa pengaruh ke perut ya, makanya kita utamakan dulu pengurutannya, penotokannya di daerah punggung dulu gitu ya. Nah seperti ini ya sobat ya, diikutin aja videonya. Setelah ini nanti kita ke penotokan bagian kaki. Nah di sini ya
di betis, bawah betis ya, di antara cekungan mata kaki bagian dalam. Kita cubit-cubit, tekan-tekan di sini. Untuk durasi lamanya sesuai kebutuhan, disesuaikan aja ya. Ini kiri kanan sama ya. Kita ambil titik di sini. Ini meridian ginjal dan kantong kemih ya. Nah, seperti ini. Setelah ini kemudian kita ambil titik refleksi yang di telapak ya, mulai dari titik ardennal, ginjal, dan saluran kantong kemih ya, sampai satu kantong kemih ya. Nah, ini penotokannya karena di telapak itu tebal ya, kita bisa menggunakan telunjuk ditekuk ya, seperti ini. Nah, kita tekan, dorong gitu ya, diturun ke agak sedikit menyamping ya ini. Nah, keluar ini mulai dari titik ardennal, ginjal, saluran kantong kemih dan kantong kemih ya, jadi agak menyamping. Untuk selanjutnya kita totok bagian usus besar ya. Kalau di kaki kiri ini berbentuk seperti huruf C ya. Nah, seperti ini. Dan kita ambil juga titik usus kecil berada di tengah lingkaran tadi ya, usus besar, tepatnya di sini. Dan setelah ini kita langsung ke titik bagian yang di kepala ya. Di sini ada yang terpenting otak ya, bagian otak kecil, otak besar, kelenjar pituitari, dan di sini di bagian kepala ini banyak fungsinya ya. Setiap rumus pengobatan biasanya ini selalu diambil ya, titik-titik untuk kelenjar bawah otak, kelenjar ludah. Terus kita nanti ambil yang bagian otak kecil dari sini. Nah, ini pasien merasa kesakitan ya, padahal tidak begitu keras ini tekanannya. Nah, selanjutnya kita ambil kelenjar tiroid dan paratiroid ya. Nah, pengambilan titiknya seperti ini ya caranya, atau bisa dipijit dengan jempol ya, ditekan putar, tekan putar. Nah, seperti ini. Ini bisa berulang-ulang sampai 5-7 kali ya. Nah, ini kelenjar tiroid ya. Dan cekungan di antara jempol ini namanya titik paratiroid. Selanjutnya kita ambil titik refleksi lambung. Nah, titiknya di sini ya, titik lambung. Turun sedikit, ini usus 12 jari ya, kita totok juga. Usus 12 jari. Setelah itu ke serabut lambung, ada di samping titik lambung ya. Nah, untuk selanjutnya kita ambil meridian ginjal ya. Jadi di satu jalur ya sama ya, titik refleksi ginjal, kantong kemih. Nah, ini tarik ke atas ya, menjauh dari sendi. Ini meridian ginjal ya. Ini pasien merasa kesakitan ini, padahal volume tekanan itu tidak terlalu kencang. Ini menandakan bermasalah. Selanjutnya kita ambil titik
kelenjar getah bening bagian bawah ya. Ini titiknya di antara sela-sela jempol kaki dan jari telunjuk. Nah di sini ya dia tekan-tekan gitu, tekan dorong. Lalu kita pindah ke meridian kantong kemih ya. Ini berada di bawah sendi. Kita urut ke atas menjauh dari sendi ya. Nah seperti ini sobat. Lalu kita ambil titik limpa ya. Nah kita ukur 1 jari dari mata kaki. Kita tekan dorong ya seperti ini. Selanjutnya kita ambil kelenjar getah bening di bagian dalam. Nah titiknya sama seperti tadi ya, kita ukur 1 jari dari mata kaki. Nah seperti ini mijatnya. Ini biasanya sakit sekali sobat, jadi penekanan kita sesuaikan aja. Lalu kita ambil titik antibody ya. Nah di sini, dan di atasnya sedikit titik meridian lambung ya, kita pijit juga. Nah di sini. Selanjutnya kita ambil yang di bawah lutut ya. Kita ukur 4 jari dari lutut, kita ukur, lalu totok ya. Ini saya suka pakai juga di untuk terapi menurunkan berat badan ini ya, titik di sini untuk mengurangi rasa nafsu makan juga bisa ini di sini. Kita totok. Kalau pas ini titiknya ya, sangat efektif ini untuk menurunkan berat badan. Nah seperti ini sobat, ditekan dorong, tekan dorong ya. Oke, setelah ini kita ke perut ya. Kita kasih minyak dulu. Dan kita ambil meridian ren ya, pengurutannya dari atas ke bawah. Nah seperti ini sobat. Ini pelan-pelan saja, tidak harus kencang ya. Ini efektif untuk meredakan mual, mulas ya. Nah, di sini dorongnya ke bawah ya, jangan lupa ya. Untuk di daerah sini meridian ren dorongnya ke bawah gitu ya. Nanti dilakukan juga penotokannya ya. Diukur dari pusar itu 4 jari. Nah kita lakukan penotokan. Ini volume totoknya ini jangan terlalu kencang juga ya, disesuaikan aja. Jadi tekan dorong putar ya. Kalau di sini tekniknya tekan dorong diputar searah jarum jam, jari-jarinya itu. Nah seperti ini sobat ya. Gitu. Ini bisa dilakukan 3 kali penotokan. Selanjutnya kita pindah ke titik yang di sejajar dengan lambung ini ya, di sini. Sama penotokannya, kita dorong, tekan dorong, putar ya. Sebelah kanan juga kita totok sama. Ini pelan aja, biasanya sakit terasa ya. Tekan dorong putar gitu ya, teknik penotokannya untuk di perut itu ya. Selanjutnya penotokannya kita ukur 2 jari
dari pusar menyamping ya ke sebelah kiri atau kanan sama ya, kita ukur 2 jari. Penotokannya sama, ditekan, dorong, dan diputar searah jarum jam. Nah, untuk sebelah kanan juga sama ya, tekan, dorong, putar. Diukurnya 2 jari ya, 2 jari dari pusar. Nah, untuk ke bawah ini sama 2 jari juga, hanya saja ini penotokannya tekan, dorong, agak sedikit naik ke atas ya, tekan, dorong, taikin ke atas. Nah, seperti ini gitu. Ini bisa juga untuk mengurangi jika sering buang air kecil gitu ya, ditotok di meridian itu. Nah, ini penotokan, ini meridian empedu ya. Nah, di sini kita urut dari samping ke dalam gitu ya, jadi dikumpulkan di tengah ini ya, nanti dari kiri kanan kumpulkan di tengah gitu ya. Setelah itu diurut sesuai jarum jam ya, rotasi kita putar. Jadi kumpulkan dulu ke tengah semua. Nah, jangan lupa ya, ini kakinya itu ditekuk ya. Nah, ditekuk kakinya, lakukan kita pengurutan seperti ini. Ini dari agak sedikit menaikin ke atas ya, ngurutnya itu agak ditaikin. Ini di sini ada meridian hati, ginjal, ren ya. Jadi untuk yang begah atau agak perut agak turun sedikit gitu, seperti gejala hernia, ini bisa didorong dari bawah ke atas. Apabila di perut bawah ini terasa keras gitu ya, dipegangnya keras, ini berarti perut agak turun gitu ya. Biasanya akibat mengangkat beban berat gitu ya. Biasanya perut. Nah, ini si bapak ini merasa kesakitan ya ketika ditarik dari samping ini, dari pinggang. Nah, ini kemungkinan besar ini si bapak ini kecetit di bagian belakang ya. Jadi sarafnya ketarik ke perut gitu. Jadi pas ditarik dari samping ini merasa kesakitan ya. Ini kita kumpulkan di tengah ya, ditarik dari samping. Nanti kita lakukan juga pendorongan dari bawah. Masih ditekuk, posisinya ditekuk ya kakinya. Kita dorong secara perlahan ini. Ini instruksikan ke pasiennya itu di saat kita dorong, ini pasiennya napasnya dikeluarkan gitu ya. Jadi tarik napas, buang, pas didorong ini pasien harus buang napas. Nah, seperti ini. Ini kalau terjadi gejala hernia atau turun bro, ini sakit sekali ini, ditaikin perut seperti ini ya. Dan ini pasien tidak mengalami turun bro, hanya ada sedikit ketegangan saraf di bagian pinggang yang menarik ke saraf perut ya. Jadi dia merasa kesakitan. Terapi ini juga bisa dilakukan untuk diri sendiri ya sobat ya, sangat mudah sekali.
seperti video ini aja ya, diikutin. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu panik ya. Sangat mudah ini caranya, bisa dilakukan buat diri sendiri atau buat orang lain. Baiklah sobat, saya cukupkan sekian dulu ya tutorialnya. Semoga bermanfaat. Sebelum diterapi saya mengalami sakit di bagian perut sebelah kiri, bawah perut sampingnya bagian kiri. Mungkin dari pinggang saya ketarik, tapi setelah diterapi oleh Bapak Iwan, alhamdulillah sekarang enak pinggang saya, nggak ada keluhan lagi. Oke sobat, tutorialnya saya cukupkan sekian dulu ya. Sedikit saran-saran dari saya untuk menghindari terjadinya sakit perut ya, kembung, melilit, terus apa itu begah ya. Jadi kita harus banyak minum air putih, terus makan yang teratur ya, jangan sampai telat makan. Kalau bisa diprogram ya, makan itu setiap per 5 jam sekali. Kalau misalkan makan jam 7 pagi, nanti makan lagi jam 12, dan makan lagi jam 5 sore, sudah gitu di stop ya. Karena nanti kalau kita tidur itu metabolisme melamban gitu ya, jadi kinerja organ itu kurang baik untuk memproses makan. Saya sarankan juga ya, bagi yang bekerja berat, mengangkat berat itu, jadi itu tenaga kita harus dipusatkan di tangan dan di perut ya. Jangan kita terlalu banyak menggunakan tenaga perut kalau tangan belum siap gitu ya. Nanti karena kalau terjadi kecetit di bagian pinggang, nanti itu akan menarik saraf-saraf yang ke perut ya. Baiklah sobat, saya cukupkan sekian dulu ya video tutorial pijat perut kali ini, dan nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik like,